Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Semoga senantiasa sehat kapanpun dan dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Puji Setianugroho dalam online training Solar Turbine Sentor 40 Kompresor Package. Nah, kali ini kita sudah sampai ke bagian 5, masih di sesi yang pertama. Kali ini kita akan membahas tentang package kompresor, di mana untuk materi ini kita akan split menjadi 2, dan video ini adalah bagian pertama dari pengenalan kompresor package. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, kita tonton video dulu tentang kompresor package dari solar. Tapi kali ini kompresor package-nya bukan Sentor 40 karena video Sentor 40 tidak ada. Kita ambil dari Titan 130 yang ya mirip-mirip lah common di solar turbine package. Silakan ya. Kita akan bahas dulu produk-produk dari solar turbine. Jadi solar turbine itu memproduksi 3 jenis package. Package pertama adalah generator set. Nah, ini package gas turbine engine dari solar turbine yang dipasangkan dengan generator set untuk aplikasi pembangkit listrik. Yang kedua adalah kompresor set, yaitu package gas turbine engine dari solar turbines yang dipasangkan dengan kompresor sentrifugal dari solar turbine juga. Ini yang akan kita kupas lebih dalam bab selanjutnya.
Dan yang terakhir adalah Mechanical Drive Package. Ini adalah package gas turbine engine dari solar turbine yang dipasangkan dengan peralatan selain produk dari solar turbine. Istilahnya ini hanya gas turbinnya saja. Sedangkan driven equipment-nya atau pasangannya itu tidak termasuk dalam package. Bisa dilihat di gambar, hanya kelihatan cuma gas turbinnya saja. Oke, kemudian bagaimana aplikasi kompresor package sendiri? Ada beberapa aplikasi yang umum digunakan di industri. Yang pertama adalah transmisi seperti yang di BASS, umumnya juga transmisi. Kemudian storage atau reinjection, gas gathering, high pressure application, dan high ratio boosting atau untuk gas lift. Dan umumnya kalau gas lift atau high pressure itu kompresornya di set secara tandem. Jadi ada beberapa bundle kompresor yang tersusun secara serial. Seperti di reciprocating. Jadi ada first state, second state, third state, dan seterusnya. Secara umum, kompresor yang bodinya lebih besar itu biasanya menghandle aliran yang lebih banyak dan tekanannya lebih rendah. Sedangkan kompresor yang lebih kecil, umumnya aliran flow rate-nya lebih kecil, tapi tekanannya lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas package ditinjau dari enclosure atau non-enclosure. Pertama adalah full enclosure. Jadi package ini sepenuhnya dikemas di package dalam menggunakan enclosure baik engine maupun kompresornya. Di BASS juga ada banyak, kalau di Badak ada 7030, di Nilam juga ada Semberah semuanya pakai full enclosure, di Mutiara semuanya full enclosure kecuali 2700. Jadi ini enclosure baik engine maupun kompresornya. Yang kedua adalah half enclosure. Ini cuma ada di Badak saja. Jadi yang dipasangnya enclosure, ditutupin itu hanya gas turbin engine-nya saja, sedangkan kompresornya itu tidak menggunakan enclosure. Yang terakhir tentunya adalah non-enclosure. Ini juga ada banyak di Badak, Nilam, dan Mutiara. Oke, kita akan melihat bagaimana orientasi dari gas turbin engine. Mana kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang. Jadi kalau kita pengen tahu arah-arah dari gas turbin atau lokasi itu yang merupakan bagian belakang itu adalah exhaust-nya. Tentu saja kalau belakangnya exhaust, paling depan adalah bagian air intake-nya. Kemudian kanan kirinya seperti apa? Itu dilihat dari belakang, dari sisi exhaust sesuai dengan arah putaran jarum jam. Jadi yang kanan arah jam 3, jam 10 itu dilihat dari belakang. Misalkan ditanya bukan exhaust. Misalkan ada injektor yang bermasalah atau termokouple yang bermasalah. Itu kan posisinya mengelilingi body engine ya. Di posisi berapa? Ya kita lihat dia di posisi sesuai dengan arah jam berapa gitu. Jadi misalkan ada di arah jam 3 itu berarti di sisi kanan dari engine. Oke. Selanjutnya pembahasannya adalah komponen-komponen gas turbine engine. Secara umum ada komponen on skid, yaitu komponen yang dipasang di dalam skid. Ini contohnya ada fuel system, kemudian oil system, ada seal oil system. Ada juga komponen off skid, yaitu komponen-komponen yang dipasang di luar dari skid engine, skid package. Contohnya adalah air intake filter, kemudian loop oil cooler, ada fuel filter atau fuel scrubber. Kemudian kita bahas tentang major komponennya, yaitu komponen-komponen utama dari mesin dari package kompresor set solar turbine Centaur 40. Nah, ini adalah gambar non-enclosure package. Yang pertama adalah base frame skid. Kemudian ada engine, ada kompresor, ada output drive shaft atau couplingnya. Kemudian ada engine panel dan kompresor panel,
ada air intake, ada exhaust. Kita bahas satu persatu. Pertama, base frame skid. Base frame skid umumnya terbagi menjadi dua, yaitu engine skid yang berada di depan tempat naruh engine. Kemudian yang kedua adalah kompresor skid. Di skid ini terpasang piping-piping, kemudian juga oil tank itu juga ada di dalam skidnya. Dan antara kompresor skid dan engine skid itu dibaut, disambung melalui bolt yang ada di samping. Dan skid ini didudukkan pada beberapa titik mounting pad untuk proses leveling. Di mounting pad ini dipasang stud bolt, diikat dengan stud bolt, dan stud boltnya itu di leveling, kemudian dicor pakai epoxy atau di grouting, sehingga kondisi dudukan seat itu betul-betul rata dan fix terhadap groundnya. Nah, ini adalah turbin engine-nya, major komponen yang kedua. Dalam Solar Turbine Centaur 40 kompresor package ini kita menggunakan engine Centaur 40 2SAF, tipe dari solar engine kelas rating 4000 HP untuk aplikasi kompresor set dan mechanical drive. Nah, ini adalah nameplate dari turbin, ada kode-kodenya. Biasanya part number-nya itu EC4702-80-G-R. Ini mengandung sebuah arti. Jadi EC itu adalah maksudnya Centaur, 47 itu varian Centaur 40 dengan kapasitas ratingnya hingga 4700 horsepower. 02 itu ada TUSAF. 80 itu standar ISO di kondisi 80 derajat Fahrenheit. G itu bahan bakarnya, R itu output putaran power turbinnya. Jadi kalau misalkan ditanya ada EC4701, itu artinya engine single shaft yang biasa dipakai di generator set. Dan kalau di PHSS itu mostly kita pakai 4702 ini. Tapi tidak semuanya pakai 4702, ada dua varian yang berbeda, yaitu di C2450 Semberah itu pakai Centaur 40 T5302, artinya dia punya dia punya kapasitas maksimum hingga 5300 horsepower. Sedangkan di Mutiara ada C2600, itu adalah Centaur 50. Dan karena sama, maka yang T4702 ini bisa interchangeable. Jadi misalkan kita ada engine di 7040, engine-nya bisa ditukar-tukar dengan 4500, bisa dengan 2700 atau dengan engine inilah. Tapi kalau T6102 dan T5302 ini tidak bisa interchangeable. Oke, kita bahas bagian-bagian dari turbin engine. Secara umum, engine Centaur 40 2SAF terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gas producer. Gas producer adalah gas turbin engine itu sendiri. Karena di dalam gas producer ini terdapat aksial kompresor, ruang bakar, dan turbin. Sebagaimana telah kita jelaskan pada bab 1 kemarin. Komponen kedua adalah power turbine. Tadi sudah dibahas, power turbine itu adalah turbin yang dipasang di belakang gas producer. Karena kemarin dibahas juga bahwa outlet dari gas producer tadi, gas turbine engine itu masih punya sisa panas, kecepatan, dan tekanan yang bisa dimanfaatkan. Kalau di industrial gas turbine engine itu dipasangi yang namanya power turbine. Power turbine inilah yang dikoppel dengan kompresor yang akan memutar kompresor. Dan komponen engine ketiga adalah aksesori drive yang berada di bagian depan. Aksesori drive ini berisi gearbox
Di dalam gear ini, di gearbox ini diputar oleh kompresor aksialnya si gas producer, dan gear-gear ini memutar beberapa aksesoris seperti loop oil pump, seal oil pump. Kemudian di aksesori drive ini juga dipasang starter. Jadi pada saat start awal, starternya memutar aksesori drive, memutar aksial kompresornya si mesin dan sampai ke belakang, sampai ke turbin. Tapi power turbinnya di saat startup belum ikut muter duluan. Nanti ketika sudah ada tiupan dari gas producer, baru power turbinnya itu ikut muter. Jadi perlu diingat baik-baik 3 komponen turbin engine ini. Yang pertama gas producer, yang kedua power turbin, yang ketiga aksesori drive. Nah, ini adalah breakdown dari turbin engine yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Dari depan ada aksesori drive, kemudian air inlet, kemudian variable gate fans, kemudian ada kompresor assembly, diffuser, kemudian ada combustor, dan turbinnya gas producer, dan yang terakhir paling belakang itu adalah power turbine. Nah, ini adalah aksesoris eksternal dari turbin engine. Di bagian depan aksesoris eksternalnya tentu saja air inlet duct, kemudian ada variable gate fan actuator yang fungsinya untuk menggerakkan variable gate fan, kemudian ada gas fuel manifold, spark plug-nya cuma satu, nggak perlu banyak-banyak dan nyalanya cuma sekali saat startup saja. Kemudian igniter torch untuk penyalaan awal. Kemudian fuel injector untuk menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Dan ada bleed valve. Nanti akan kita jelaskan komponen ini lebih lanjut. Terus di belakang ada T5 thermocouples. Dan yang paling belakangnya lagi adalah exhaust collector untuk membuang exhaust ke atmosfer. Nah, tadi kita sebut EC4702. 47 artinya ratingnya 4700, 02 TUSAF. Kemudian EC4701. 01-nya artinya single shaft. Jadi solar itu punya 2 varian. Varian engine jika dilihat dari ada dan tidaknya power turbine dan aksesori drive. Nah, yang menggunakan power turbine itu kita sebut TUSAF, sedangkan yang tidak menggunakan power turbine itu kita sebut single shaft. Jadi ini adalah bagan sederhananya. Untuk single shaft itu dari turbin, kompresor, dan driven equipment-nya itu menjadi satu kesatuan putaran. Artinya kompresor dan turbin itu terkoppel sehingga hanya punya satu kecepatan. Dan outputnya itu ada di bagian depan. Jadi nyambung ya, turbin, kompresor, sama driven equipment-nya. Driven equipment-nya itu nanti disambung sama gearbox dan terakhir disambung sama generator set-nya. Nah, kalau TUSAF, ini shaft-nya ada 2 bagian. Yang pertama adalah kompresor dengan turbin, itu satu putaran. Yang kedua adalah power turbinnya, itu putaran yang berbeda. Dan yang dikoppel dengan driven equipment-nya adalah power turbine. Nah, ini. Jadi kalau di single shaft, kita cuma mengenal NGP saja. Kalau bapak-bapak ke genset di Badak atau di Nilam, di situ cuma ada satu parameter yaitu NGP. NGP selalu 100% pada saat beroperasi. Kemudian untuk TUSAF itu kita kenal yang namanya NGP dan NTT.
NGP itu adalah kecepatan dari turbin gas produsernya. Nah, tadi dijelaskan bahwa tadi ada kelebihan temperatur di exhaustnya, masih ada temperatur, masih panas dan masih punya kecepatan dan pressure, sehingga dipasangi satu komponen lagi yaitu power turbine, sehingga power turbine ini menjadi output dari mesin ini. Tapi kecepatan dari power turbine itu tidak sama dengan gas producer turbin. Maka dari itu di sini di TUSAF, di kompresor set itu ada dua kecepatan, yaitu NGP itu kecepatan engine-nya dan NPT itu kecepatan power turbinnya. Nah, kecepatan kompresornya sama dengan kecepatan apa? Nah, karena kompresornya itu dikopel dengan power turbin, jadi kecepatan kompresornya itu sama dengan NPT. Jadi perlu diingat-ingat, NGP itu adalah kecepatan engine gas produsernya, dan NPT itu adalah kecepatan power turbin dan kompresornya. Nah, ini adalah komponen berikutnya, major komponen berikutnya yaitu booster kompresor. Semuanya tipe sentrifugal. Dan di PHSS itu cuma ada 3 seri, 3 tipe, yaitu C306, kemudian C505, dan C33, C338 dan C336. Jadi familinya cuma ada 3. Nah, ini adalah salah satu variannya yang ada di PHSS, C505 di 3 unit VLP kompresor badak. Tadi sudah disebutkan bahwa kompresor yang bodinya lebih besar itu untuk tekanan operasi yang lebih rendah. Dan ini bisa kita bandingkan, kalau dibandingkan C505 ini paling besar dibandingkan kompresor-kompresor yang lain. Nah, ini adalah tipe kompresor C306. Ukurannya lebih kecil daripada yang 505. Nah, ini umumnya untuk aplikasi LP dan MP, artinya untuk tekanan yang lebih tinggi daripada yang C505 tadi yang diaplikasikan untuk VLP kompresor. Nah, ini adalah C336 dan C338. Nah, C336 dan 338 ini varian paling modern ya dibandingkan yang lain, walaupun sebenarnya ini sudah istilahnya ketinggalan zaman. Cuma kalau dibandingkan dengan varian yang lain yang ada di PHSS ini cukup modern. Kenapa disebut modern? Karena dia susunan atau strukturnya itu sudah pakai bandel kompresor. Jadi kalau di booster kompresor yang tipe ini, itu kalau mau ngoverhaul kita tinggal buka end cover dari kompresornya, kita cabut satu bandel. Satu bandel itu sudah ada sentrifugal atau impeller, shaft dan impellernya, serta diffusernya atau stator partsnya itu sudah jadi tinggal dicabut gitu aja. Kalau yang lain 505 dan 306 itu harus melepas sak kompresornya. Jadi sak casingnya dilepas baru dibongkar satu persatu rotor dan statornya. Tapi kalau ini tinggal buka belakangnya, cabut. Nah, ini adalah nameplate dari sentrifugal kompresor. Nah, ini berbeda dengan engine. Tadi kalau di engine, nameplate-nya ada part number EC4702-80-G-R, artinya selama part number-nya kayak gitu, bisa ditukar-tukar engine-nya. Tapi kalau kompresor, tidak seperti itu. Di kompresor ada parts yang membedakan, yaitu internal staging. Internal staging adalah susunan impeller dan diffuser pada kompresor tersebut. Susunan staging ini menghasilkan nilai tekanan dan flow yang berbeda-beda.
Jadi walaupun modelnya sama, misalkan 338 antara katakanlah di Nilam ada 338 yang di 5240 satelit 2. Itu nggak bisa ditukar-tukar sama yang di Badak misalkan. Di Badak itu ada 7080, 7070. Itu nggak bisa saling tukar-menukar. Kenapa? Karena rating flow dan tekanannya itu berbeda. Disebabkan oleh staging yang berbeda. Tapi kalau stagingnya sama persis, misalkan di 7060 sama 7040 itu kalau nggak salah sama itu bisa ditukar-tukar. Jadi yang membedakan stagingnya ya. Nah ini major komponen yang ketiga itu adalah output drive shaft atau kopling yang menghubungkan power turbin ke booster kompresor. Secara umum ada dua tipe kopling, ada tipe wet kopling atau gear, tapi sepertinya di PHSS ini sudah nggak pakai tipe gear atau wet kopling ini. Nah, ini sebenarnya agak rigid, jadi sering vibrasi. Jadi outputnya dihubungkan sama gear, nggak ada yang fleksibel. Gear, spacer, gear gitu. Kemudian kedua adalah tipe dry coupling atau flash disk. Bukan flash disk USB ya, tapi flexible disk. Disk itu kayak piringan-piringan atau lembaran-lembaran. Ya kayak di ATGL, VHP, ya mirip-mirip kayak gitulah. Itu dipasang di flexible di sisi power turbin maupun di kompresornya. Nah, ini lebih fleksibel daripada yang tipe wet coupling tadi. Dan umumnya di PHSS sudah pakai yang ini. Mereknya kalau nggak salah Kopflex ya. Karena fleksibel itu lebih tolerable atau bisa mentoleransi misalignment. Jadi pernah punya pengalaman ya alignmentnya nggak dapat amat, tapi kalau di running vibrasinya masih lumayan lah, nggak tinggi amat. Tapi pernah juga di beberapa kasus ya tetap aja vibrasi. Cuma kalau pakai tipe ini yang fleksibel ini dia lebih mampu mengkompensasi misalignment antara kompresor dengan turbin. Tapi kalau alignment harus tetap sesuai dengan spek di MID, mechanical interface drawing dari gas turbin ini. Demikian bagian pertama dari pengenalan package kompresor. Kita masih lanjut lagi di video terakhir dari sesi 1 mengenai pengenalan package kompresor bagian yang kedua. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tulis di komen atau bisa dikirim via email. Dan juga kerjakan kuis yang ada melalui Google Form dan linknya ada di tautan di kolom deskripsi. Kemudian pertanyaan tentang materi dan jawaban kuis bisa dikirimkan ke email saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.